Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami. Semoga kalian sehat dan hatinya ringan hari ini. Di sini kami berbagi cerita yang dekat dengan kehidupan, semoga bisa menghibur sekaligus menyentuh. Dukung kami ya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah, karena masukan kalian sangat berarti untuk kami. Selamat menyimak ceritanya. Semoga betah di sini dan menikmati tayangannya. Pagi di Balai Pelayanan Pinggiran Sleman. Antrian sudah memanjang sejak jam 8. Kipas berdengung. Berkas menumpuk di meja. Petugas lain sibuk memanggil nama. Silakan Pak Nurrohman, kata Faiz dengan suara tenang. Ini berkas bantuan pupuk. Saya cek dulu syaratnya. Terima kasih Pak. Saya khawatir telat. Tanaman saya sudah perlu pupuk, kata Pak Nurrohman. Surat pengantar sudah. Fotokopi kartu keluarga ada. Tinggal verifikasi kecamatan. Saya kirim hari ini, ujar Faiz. Kalau bisa cepat, saya sangat terbantu, ucap Pak Nurrohman. Saya usahakan sesuai alur, jawab Faiz. Di belakang, suara warga saling menyela. Saya dari tadi berdiri. Kenapa yang itu duluan? Protes seorang bapak. Antrian tolong rapi, sahut petugas lain. Luciana ikut menepi sambil membawa tabung gulungan spanduk. Ia menunggu hingga suasana agak tenang. Bu Rini, panggil Faiz. Untuk SKTM sekolah anak ibu, mari kita cek satu persatu. Maaf Pak, saya takut ada yang kurang, kata Bu Rini. Kartu keluarga sudah. Surat RT dan RW lengkap. Untuk pendaftaran baru cukup itu. Tidak perlu surat dari sekolah lama, jelas Faiz. Alhamdulillah. Saya lega, ujar Bu Rini. Besok siang bisa diambil, kata Faiz. Terima kasih, jawab Bu Rini lalu bergeser. Listrik tiba-tiba turun. Lampu berkedip lalu padam beberapa detik. Ruang pelayanan menjadi panas. Beberapa warga bersuara keras. Berkas saya tertunda lagi. Tadi janji selesai, kata seorang ibu. Itu bukan saya yang janji, sela petugas lain. Jangan saling menyalahkan. Mohon tunggu sebentar, kata Faiz. Listrik kembali hidup. Komputer menyala ulang. Warga menghela napas, namun gerutu masih terdengar. Luciana mendekat. Pak Faiz, saya Luciana. Saya yang urus desain spanduk musala, katanya pelan. Baik. Ukurannya berapa? Tanya Faiz. 3 meter. Warna latarnya masih diperdebatkan panitia. Ada yang mau hijau, ada yang minta putih. Saya butuh persetujuan cepat, jawab Luciana. Kita simpan nomor agar mudah koordinasi, ucap Faiz. Luciana mengangguk dan menyebut nomornya. Dari meja sebelah, seorang panitia menoleh. Tidak usah tukar nomor. Keputusan warna nanti saja saat rapat. Jangan mendahului, katanya datar. Luciana menahan diri. Baik Pak, saya menunggu, ucapnya. Faiz mengangguk singkat agar situasi tidak melebar. Antrian berjalan lagi. Seorang pemuda mendekat dan bicara setengah berbisik. Pak, berkas saya bisa dibantu lebih cepat. Saya sudah bolak-balik, katanya. Semua sesuai urutan, jawab Faiz. Pemuda itu pergi dengan wajah tidak puas. Di belakangnya, 2 warga kembali bersuara. Suasana kembali hangat, namun Faiz menjaga nada. Di luar kantor, matahari sudah condong. Luciana melangkah sambil membawa gulungan. Mbak Yani menghampiri. Capek ya? Aku dengar ada urusan yang selalu cepat untuk orang tertentu, ucapnya lirih. Aku tidak tahu. Aku hanya urus desain, jawab Luciana. Yang penting hati-hati. Jangan terlibat apapun, kata Mbak Yani. Luciana mengangguk. Terima kasih, katanya singkat. Malam hari, di rumah kecil di gang samping pasar, Bu Ningsih menyeduh teh. Bagaimana di kantor desa? Tanyanya. Ramai. Pak Nurrohman urus pupuk. Bu Rini urus SKTM. Listrik sempat mati. Orang-orang mudah marah, jawab Luciana. Dan Faiz,
Tanya Bu Ningsih hati-hati. Rapi. Jelas saat menjelaskan, kata Luciana. Bu Ningsih menatap anaknya. Hati-hati menilai orang dari keramahan di depan umum. Watak asli tampak saat lelah. Luciana diam. Aku mengerti, katanya pelan. Kirana mulai menangis kecil. Luciana menggendong. Bu Ningsih merapikan selimut. Kau tertarik pada Faiz, ujar ibunya yang mengenal anaknya. Luciana menatap lantai. Aku suka cara kerjanya. Tapi aku dengar bisik-bisik soal urusan yang bisa cepat untuk orang tertentu. Aku tidak suka itu. Pegang rasa tidak sukamu. Tetap tenang, kata Bu Ningsih. Luciana mengangguk. Di kepalanya, wajah Faiz yang sabar bercampur dengan suara protes warga siang tadi. Ia menarik napas. Ia ingin percaya pada hal yang baik. Ia juga ingin menjaga jarak pada hal yang membuat resah. Malam menjadi sunyi. Tidak ada jawaban. Diam. Sunyi malam itu masih terasa di ruang kecil. Luciana memeluk Kirana yang sudah tenang. Sedangkan Bu Ningsih duduk menatap pintu. Ketukan datang pelan. Faiz berdiri di ambang, membawa tas kecil dan wajah yang tampak lelah namun rapi. Ia meminta izin masuk dan duduk berhadapan dengan mereka. Maaf datang malam-malam. Saya ingin bicara baik-baik, kata Faiz. Silakan, jawab Bu Ningsih. Saya berniat melamar Luciana. Saya siap datang bersama keluarga. Saya ingin hubungan ini jelas, ucap Faiz. Luciana menahan napas. Bu Ningsih menatap anaknya, lalu menoleh pada Faiz. Niatmu baik, tapi waktunya cepat sekali, kata Bu Ningsih. Percakapan berlanjut di ruang tamu. Paman dan bibi yang tinggal dekat dipanggil. Mereka duduk dan menanyakan rencana hari. Mengapa terburu-buru? Tanya paman. Kami khawatir persiapan kurang, tambah bibi. Faiz menjelaskan jadwal kerjanya dan menyebut lebih mudah jika acara tidak menunggu lama. Perdebatan muncul. Paman ingin bulan depan. Faiz ingin 2 minggu lagi. Bu Ningsih meminta pertimbangan biaya dan tenaga. Kabar tersebar ke tetangga. Esok sore beberapa tetangga mampir. Mbak Yani membawa kue dan berbisik soal biaya resepsi. Buat sederhana saja, katanya. Ada tetangga lain yang membandingkan pesta di kampung sebelah yang meriah. Suasana keluarga jadi tegang. Luciana menenangkan ibunya yang mulai cemas soal biaya. Faiz menawarkan menanggung bagian inti. Paman menekankan soal adat dan tamu. Hitungan kursi dan konsumsi berubah beberapa kali. Nada suara naik turun namun tetap dijaga. Menjelang akad, hujan turun deras. Tenda di halaman goyah. Dekorasi kain basah dan pita terlepas. Panitia musala datang meminjam kabel dan pengeras suara tanpa izin lebih dulu. Adik Luciana menegur. Ini untuk besok. Jangan dibawa sekarang, katanya. Anggota panitia menjawab singkat dan tetap mengangkat alat. Cekcok kecil terjadi sampai akhirnya Bu Ningsih minta semua kembali fokus menata tenda. Faiz membantu memaku penyangga. Luciana mengganti kain yang basah. Beberapa tamu datang mengecek kesiapan dan ikut memberi saran yang saling bertentangan. Akad berlangsung sederhana. Seusai acara, keluarga berkumpul di ruang tengah. Perdebatan ringan muncul soal tempat tinggal. Lebih baik dekat kantor, ujar Faiz. Jalan kaki pun bisa, tambahnya. Bu Ningsih mengusulkan tinggal dekat rumahnya agar mudah saling bantu. Luciana ingin menimbang dulu. Aku masih perlu waktu menyesuaikan Kirana, katanya. Percakapan memanjang. Ada kekhawatiran soal sewa rumah. Ada pertimbangan jarak. Akhirnya disepakati sementara tinggal di rumah kecil dekat pasar sambil melihat kemungkinan pindah setelah semuanya lebih stabil. Hari pertama setelah acara, kebutuhan rumah jadi pembahasan. Faiz ingin membeli lemari besar agar semua barang tersusun. Luciana lebih memilih membeli kompor dan peralatan memasak karena persediaan dapur kosong. Mereka berhitung. Uang hadiah tidak cukup untuk dua-dua. Faiz memegang catatan belanja dan menawar agar lemari didahulukan. Luciana menekankan kebutuhan makan dan perlengkapan bayi. Perdebatan berlangsung dengan suara rendah namun tegas. Bu Ningsih menyela dan menyarankan solusi sewa lemari sementara dari tetangga agar pengeluaran tidak berat. Sore itu,
Tetangga datang memberi selamat. Ada yang memuji acara sederhana. Ada yang menyindir jumlah kursi yang dianggap kurang. Seorang tetangga berkomentar soal undangan yang tidak sampai ke tangan saudaranya. Luciana tetap ramah. Namun di dadanya ada rasa tidak enak. Faiz berusaha senyum, tetapi matanya menunjukkan lelah. Saat tamu pulang, Luciana duduk di tepi ranjang. Kirana tertidur di pelukan. Bu Ningsih masuk membawa segelas air hangat. "Kau bahagia?" tanya ibunya. Luciana mengangguk, lalu diam. Di kepalanya, kata-kata ibunya terulang. Watak asli tampak saat lelah. Ia memikirkan perdebatan yang barusan. Ia menimbang cara Faiz menahan nada ketika ditekan. Ia juga ingat wajah para tetangga yang mudah membandingkan. Malam kembali tenang. Hujan menyisakan udara lembab. Luciana menutup mata dan menarik napas perlahan. Rasa lega dan ragu berdampingan. Ia ingin percaya pada rumah yang baru. Ia juga tidak menolak rasa hati-hati yang tumbuh. Sunyi kembali mengikat ruangan. Jawaban belum datang. Sunyi malam itu belum hilang dari ruang kecil. Udara lembab masih menempel. Luciana duduk di tepi ranjang dengan Kirana yang baru tertidur. Nafasnya belum tenang ketika pintu depan berbunyi. Faiz masuk pelan, menaruh tas di kursi, lalu memandang meja makan. "Kenapa piring belum dicuci?" tanyanya datar. "Aku baru menidurkan Kirana," jawab Luciana. "Kalau dibiarkan begitu, besok makin banyak," ucap Faiz. "Aku cuci setelah ini," kata Luciana menahan lelah. Faiz menghela napas. "Aku pulang ingin rumah rapi." Kirana tiba-tiba menangis lagi. Luciana berdiri cepat. Faiz mengikuti ke dapur, memandang tumpukan gelas. "Besok tolong disiplin," ucapnya. Luciana tidak membalas. Ia fokus menggendong Kirana sampai tenang. Saat kembali ke kamar, Faiz sudah duduk sambil membuka kancing kemeja. "Pak Hendra menawariku desain banner musala," kata Luciana hati-hati. "Kapan rapatnya?" tanya Faiz. "Malam lusa," katanya cepat saja. "Pemasangan sebentar lagi," ujar Luciana. "Jangan dulu. Rumah belum teratur. Kalau kamu keluar malam, nanti berantakan," jawab Faiz. "Aku bisa atur. Rapatnya sebentar," kata Luciana. "Tidak usah dulu," ucap Faiz menutup pembicaraan. Pagi datang dengan suara pedagang sayur. Luciana mengambil uang di laci. Kunci laci ada di tangan Faiz. "Ini uang belanja hari ini," kata Faiz sambil memberikan sejumlah uang pas. "Harga sayur naik. Susu Kirana juga tinggal sedikit," kata Luciana. "Ambil yang perlu saja. Nanti sore kalau kurang, bilang," ujar Faiz. "Aku butuh untuk cadangan." "Aku tidak ingin bolak-balik minta," ucap Luciana. "Kita pakai harian dulu. Biar terkontrol," kata Faiz. Di pasar kecil, harga cabai dan telur naik. Uang yang dibawa tidak cukup untuk semua. Luciana memilih menunda membeli lauk. Saat pulang, Faiz sudah bersiap ke kantor. "Belanjanya bagaimana?" tanya Faiz. "Sebagian cukup. Susu Kirana belum," jawab Luciana. "Kenapa tidak bilang?" ucap Faiz. "Kau bilang nanti sore," kata Luciana menahan nada. Faiz mengangguk singkat lalu berangkat. Siang menjelang sore, Luciana menidurkan Kirana. Ponsel di meja berbunyi. Pesan dari Pak Hendra masuk, menanyakan konfirmasi warna. Luciana mengetik akan menyusul ke rapat singkat besok sore, untuk melihat contoh cetak. Saat itu Faiz pulang lebih awal. Ia melihat ponsel menyala lalu mengambilnya. "Ini siapa?" tanya Faiz sambil menatap layar. "Pak Hendra, ketua panitia," jawab Luciana. "Kenapa jam seperti ini masih urus desain?" ucap Faiz. "Karena pemasangan dekat. Jika tidak sekarang, nanti terlambat," kata Luciana. Faiz menggulir percakapan. "Banyak juga catnya. Kenapa tidak rapat siang?" tanyanya. "Panitia bekerja setelah jam kantor," jawab Luciana. Faiz menaruh ponsel, namun rautnya berubah kaku. "Aku tidak suka kamu pergi malam." Menjelang maghrib, Mbak Utari datang. Ia duduk di teras dengan wajah cemas. "Maaf ganggu." Di balai pelayanan ramai.
Banyak yang mengeluh bantuan pupuk lambat, katanya. Siapa saja? Tanya Faiz. Beberapa orang dari kampung sebelah. Mereka bilang sudah bolak-balik. Mereka membandingkan dengan warga lain yang cepat, ucap Mbak Utari. Aku kerjakan sesuai urutan, kata Faiz pendek. Ya, aku paham. Tapi suasananya panas. Hati-hati saja, ujar Mbak Utari. Terima kasih sudah bilang, kata Luciana. Mbak Utari pamit. Setelah pintu tertutup, suasana rumah berat. Kirana mulai rewel. Luciana mengayun pelan. Faiz menatap lantai. Kamu tetap tidak usah rapat malam. Aku butuh rumah tenang, ucapnya. Aku juga butuh dihargai pekerjaanku, kata Luciana pelan. Aku tidak melarang selamanya. Hanya sekarang, ujar Faiz. Selalu sekarang, kata Luciana menahan getar suara. Faiz diam. Ia berdiri menuju laci dan mengambil sejumlah uang. Ini untuk susu. Besok kita atur lagi, ucapnya. Beri saja untuk seminggu. Aku lebih mudah merencanakan, kata Luciana. Takutnya boros, jawab Faiz. Aku tahu batas. Aku hanya ingin tidak meminta tiap hari, ucap Luciana. Malam makin padat. Suara motor dari gang lewat. Kirana tertidur. Luciana duduk di tepi ranjang. Faiz menatap piring yang masih menunggu di bak cuci. Aku cuci sekarang, kata Luciana sebelum diminta. Faiz mengangguk. Terima kasih, ucapnya singkat. Air keran mengalir. Tangan Luciana dingin. Ia mendengar napasnya sendiri. Ia ingin rumah rapi. Ia juga ingin pekerjaannya berjalan. Ia ingin suami tenang. Ia juga ingin dipercaya. Di ruang tamu, ponsel menyala lagi. Nama Pak Hendra muncul dan hilang. Luciana menutup keran. Ia mematikan lampu dapur. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan. Dadanya terasa sempit. Tidak ada suara selain jam dinding. Tidak ada keputusan yang benar-benar menenangkan. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Ia memeluk Kirana. Matanya terbuka lama. Tidak ada jawaban. Kirana tertidur lagi di pelukan. Mata Luciana masih terbuka. Dada terasa sempit sejak perdebatan soal uang belanja dan izin rapat. Rumah sudah rapi. Piring sudah bersih. Tetapi pikirannya belum tenang. Ponsel di meja sesekali menyala. Nama Pak Hendra muncul lalu hilang. Luciana berdiri hendak mematikan lampu ruang tengah saat telepon rumah berdering panjang. Ia menoleh pada pintu. Faiz belum pulang. Dengan ragu ia mengangkat gagang. Pak Faiz. Suara laki-laki di seberang terdengar buru-buru. Berkas pupuk saya itu bisa cepat kalau paham terima kasih. Saya sudah titip lewat teman kemarin. Mohon dicek. Luciana kaget. Maaf Pak. Ini istrinya. Suami saya belum pulang. Suara itu terdiam sebentar. Oh maaf Bu. Tolong disampaikan saja. Saya sudah menunggu lama. Telepon ditutup. Luciana menatap dinding. Tangannya gemetar kecil. Ia duduk kembali dan memeluk Kirana yang mulai bergerak. Pintu depan akhirnya terbuka. Faiz masuk dengan langkah pelan. Maaf pulang lewat. Ada berkas menumpuk, katanya. Luciana menahan nada. Barusan ada telepon. Ada yang bilang urusannya bisa cepat kalau paham terima kasih. Katanya sudah titip. Faiz tertegun. Salah paham warga. Orang sering asal bicara. Ucapnya cepat. Siapa namanya? Tanya Luciana. Tidak usah dibahas. Aku lelah. Jawab Faiz sambil menuju kamar. Luciana diam. Ia ingin bertanya lagi. Tetapi melihat wajah Faiz yang menunduk. Ia menutup mulut. Malam menjadi padat. Pagi di balai pelayanan memanas sejak awal. Luciana mengantar Kirana ke rumah Bu Ningsih lalu menuju balai untuk menyerahkan contoh font pada Pak Hendra. Suara warga bersahutan di hall. Saya duluan. Nomor antrian saya sudah dipanggil tadi, kata seorang bapak. Saya lebih dulu menyerahkan berkas, sahut yang lain. Petugas lain mencoba menenangkan. Faiz berdiri di depan loket. Mohon tenang. Kita sesuai urutan. Berkas yang lengkap akan diproses. Seorang ibu menunjuk berkasnya. Kemarin dibilang selesai hari ini.
Suara naik. Kerja terhenti beberapa saat sampai petugas keamanan melerai dan membagikan ulang nomor panggil. Pak Hendra menemuinya di pojok lorong. Mbak Luciana, rapat desain malam ini jadi ya? Besok pemasangan awal. Luciana menarik napas. Aku belum bisa janji. Rumah sedang tidak tenang. Pak Hendra menatapnya lama. Kalau begitu minimal materinya final siang ini. Panitia butuh keputusan warna. Luciana mengangguk. Aku kirim pilihan 2 warna. Pak Hendra pamit dengan wajah menahan cemas. Luciana merasa bersalah, tetapi tidak berani memaksa pulang malam. Siang menjelang sore, Luciana memilih mengirim desain final lewat pesan. Ia mengetik jelas agar panitia dapat memutuskan tanpa rapat. Balasan datang cepat. Perlu cek cetak fisik. Malam ini saja 15 menit. Tulis salah satu anggota. Luciana memandang ponsel lama. Ia membatalkan rapat. Besok siang saya datang ke percetakan. Balasnya. Tidak lama kemudian ponsel berdering. Suara panitia terdengar tegas. Kalau terlambat, pemasangan ikut mundur. Luciana meminta maaf dan berdalih kondisi rumah. Sambungan ditutup tanpa banyak kata. Tenggorokannya panas. Di depan balai, Mbak Yani menghampiri dengan langkah cepat. Aku dengar dari pos ronda. Dulu ada kejadian di sana. Ada yang memukul kucing gara-gara makanan. Orang-orang menyebut nama Faiz. Aku tidak tahu benar tidak. Aku cuma bilang agar kamu hati-hati. Luciana menatap Mbak Yani. Terima kasih sudah bilang. Aku bingung harus bagaimana. Mbak Yani menepuk lengannya. Kalau butuh teman bicara, panggil aku. Luciana mengangguk dan berpamitan. Sore di rumah, Bu Ningsih mengembalikan Kirana yang baru bangun. Wajahmu pucat, katanya pelan. Luciana hanya menggeleng. Pintu berbunyi. Faiz pulang dengan langkah letih. Di kantor ribut lagi, ucapnya. Luciana menatapnya. Aku membatalkan rapat. Panitia minta malam ini. Aku tidak jadi datang. Faiz menghela napas. Terima kasih. Luciana ingin bertanya tentang telepon semalam tapi kata-kata tertahan. Ia memilih mengambil air minum dan menyerahkannya pada Faiz. Minum dulu. Malam turun. Suara azan dari musala selesai. Luciana menidurkan Kirana. Di ruang tengah, ponsel kembali menyala. Notifikasi dari panitia masuk. Di kepala Luciana, suara laki-laki di telepon semalam tidak pergi. Ia berdiri di ambang kamar. Faiz duduk menunduk. Luciana melangkah pelan. Aku ingin percaya padamu, katanya lirih. Tapi pikiranku tidak tenang. Faiz mengangkat wajah. Aku sudah bilang salah paham. Luciana mengangguk tanpa menatap. Dadanya menegang. Rumah sepi. Kata-kata selesai tepat di situ. Tidak ada yang bergeser. Tidak ada yang reda. Rumah tetap sepi. Kata-kata terakhir semalam masih menggantung di ruang tengah. Luciana menidurkan Kirana dengan hati belum tenang. Ia mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya kecil dari ruang depan. Nafas Kirana mulai teratur. Saat Luciana hendak berdiri, lampu kamar berkedip beberapa kali. Ia menoleh ke plafon. Tidak ada suara petir. Gorden bergerak pelan padahal jendela tertutup rapat. Luciana menahan diri untuk tidak panik. Ia menyelimuti Kirana lebih rapat. Ada apa lagi? Gumamnya lirih. Lampu kembali stabil. Namun suara halus dari arah lemari terdengar seperti kain digesek. Luciana menatap gagang lemari. Siapa di sana? Ucapnya tanpa sadar. Ia mendekat selangkah. Suara itu berhenti. Tiba-tiba wangi melati memenuhi kamar. Wanginya sangat kuat. Luciana mencari sumbernya. Tidak ada bunga di meja. Tidak ada pengharum. Ia mundur dan memeluk Kirana. Dingin menjalar ke telapak tangan. Dari ruang depan terdengar bunyi pintu seperti didorong pelan. Luciana melangkah ke lorong. Faiz. Panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia memeriksa kunci. Masih terkunci. Bunyi itu terulang sekali. Luciana menempelkan telapak di daun pintu. Tenang. Tidak bergerak. Ia mengintip celah tirai jendela depan. Gang terlihat kosong.
Luciana menelan ludah. Jantungnya berlari namun kakinya tetap di tempat. Ia kembali ke kamar dan menyalakan lampu kecil. Wangi melati pelan-pelan menipis tetapi rasa tidak nyaman tinggal lama. Suara langkah berhenti di depan rumah. Ketukan ringan terdengar. Luciana membuka pintu sedikit. "Mbak Utari," sapa Luciana lega. "Maaf, tadi lewat. Lampu teras tidak dinyalakan. Gang jadi gelap." "Hati-hati," kata Mbak Utari. "Terima kasih sudah mengingatkan." "Tadi aku lupa," jawab Luciana. "Tidak apa-apa. Kalau ada apa-apa panggil aku," ucap Mbak Utari. Ia pamit. Luciana menyalakan lampu teras. Ia berdiri beberapa detik di ambang pintu sebelum kembali ke kamar. Pagi belum memberi ruang lega. Ponsel Luciana berbunyi sejak subuh. Pak Hendra mengirim pesan beberapa kali. "Revisi warna harus selesai pagi ini. Pemasangan sudah dekat," tulisnya. Luciana mengambil napas. "Baik Pak, saya perbaiki," balasnya. Ia menyusui Kirana sambil menatap layar. Kepala terasa berat. Luciana membuka file desain dan mengganti pilihan warna sesuai permintaan. Pukul 10 ia mengirim revisi. "Perlu cek cetak fisik siang ini," balas panitia. Luciana melihat jam. "Aku tidak bisa keluar lama." "Kirana tidak bisa ditinggal," balasnya. Panitia membalas singkat. "Tolong cari cara." Siang makin padat. Bu Ningsih datang mengantar sayur. "Wajahmu pucat," kata ibunya. "Tadi malam lampu berkedip. Gorden bergerak. Ada wangi melati sangat kuat. Pintu seperti didorong," ucap Luciana. Bu Ningsih menatapnya. "Tutup pintu rapat. Baca doa. Jaga ketenangan," ujar ibunya pelan. "Aku berusaha. Tetapi pikiranku kacau," kata Luciana. Ibunya memeluk Kirana sebentar lalu pulang karena ada urusan tetangga. Sore hari, Pak Hendra menelepon. Suaranya tegas. "Mbak, mohon datang ke percetakan. Paling tidak setengah jam." Luciana menatap Kirana yang baru tidur. "Aku tidak bisa keluar. Suamiku belum pulang," jawabnya. "Kalau begitu kirim orang lain," ucap Pak Hendra. "Tidak ada yang bisa. Aku akan minta sampel diantar besok pagi," kata Luciana. "Besok terlalu mepet," balasnya. Sambungan terputus. Luciana duduk lama di kursi. Ia merasa terjepit antara kewajiban rumah dan tanggung jawab pekerjaan. Malam tiba. Faiz pulang lewat. Wajahnya letih. Kemejanya lembab oleh keringat. "Maaf. Banyak warga mendesak berkas," ucapnya sambil duduk. "Tadi malam ada kejadian di rumah. Lampu berkedip. Gorden bergerak. Ada wangi melati kuat. Pintu seperti didorong," kata Luciana pelan. Faiz menatapnya singkat. "Mungkin listrik. Mungkin tikus," ucapnya. "Tidak seperti itu rasanya," kata Luciana menahan getar. "Jangan takut. Kunci saja semua," ujar Faiz. Luciana mengalihkan pandang. "Tentang telepon malam itu, kau masih bilang salah paham?" tanyanya. Faiz mengusap wajah. "Aku tidak bisa menjelaskan panjang. Aku lelah," jawabnya. Luciana diam. Suara jam terdengar jelas. Kirana bergerak kecil lalu kembali tenang. Ponsel di meja menyala. Pesan dari panitia masuk lagi. "Kami menunggu kepastian." Luciana menutup layar. Ia melihat pintu yang tertutup rapat. Udara malam terasa berat. Ia duduk di sisi ranjang tanpa bersandar. Di dadanya, rasa takut dan rasa curiga saling tarik. Tidak ada yang benar-benar menang. Tidak ada yang benar-benar reda. Rumah seakan mengecil. Nafasnya pendek. Ia menatap lampu kamar yang kini tetap menyala. Tidak ada jawaban. Suasana berat di kamar belum berubah sejak tadi. Lampu tetap menyala agar Kirana tidak terbangun. Luciana duduk menghadap Faiz yang masih memakai kemeja kusut. Nafasnya pelan namun tegas ketika ia mulai bicara. Ia menyampaikan 3 batas yang menurutnya perlu agar rumah tidak terus menekan. Ponsel pribadi tidak boleh diambil tanpa izin. Belanja rumah harus mingguan agar tidak bolak-balik meminta. Ia akan mengambil 2 pekerjaan desain per bulan supaya kebutuhan tetap jalan. Faiz menatap tanpa banyak reaksi.
Ia berkata nada Luciana terlalu keras. Ia menyebut rumah butuh kelonggaran, bukan aturan baru. Luciana menahan diri dan tetap menjelaskan alasan. Ia tidak ingin bertengkar, tetapi ia juga tidak ingin terus diam. Kirana tiba-tiba panas. Dahi bayi itu hangat ketika disentuh. Luciana berdiri mengambil termometer. Angkanya naik. Ia meminta Faiz mengambil air hangat dan obat penurun panas. Faiz membawa dengan tergesa. Namun setelah itu ia duduk sambil memijat pelipis. Ia berkata ia sangat lelah dan butuh tidur lebih cepat. Luciana menatapnya. Ia menawarkan agar begadang malam ini dibagi. Satu orang menenangkan bayi, satu orang tidur lebih dulu. Faiz menjawab besok ia harus datang pagi ke kantor. Ia meminta Luciana memahami. Mereka saling memandang. Suasana memanas tanpa suara tinggi. Luciana akhirnya mengalah dan menepuk punggung Kirana sampai tenang. Ia tidak ingin rumah meledak oleh emosi. Ia tahu badan Faiz memang letih, tetapi ia juga merasa tidak sendirian dalam kelelahan. Ponsel Luciana berbunyi. Nama panitia musala muncul. Suara di seberang meminta Luciana datang mengecek cetakan di percetakan. Mereka butuh keputusan akhir malam ini agar pemasangan tidak mundur. Luciana menoleh ke arah Faiz. Ia meminta izin keluar sebentar setelah Kirana tidur. Faiz menolak. Ia berkata ia baru pulang dan butuh tenang. Ia meminta urusan cetak ditunda. Luciana menjelaskan bahwa besok pagi sudah sangat mepet. Ia hanya perlu waktu sebentar. Faiz tetap keberatan. Ia beralasan rumah sedang tidak stabil karena Kirana demam. Luciana mengerti kekhawatiran itu. Namun ia juga digencet tenggat. Ia menutup telepon dan menjanjikan kirim konfirmasi warna tanpa datang ke percetakan. Suaranya pelan, tetapi dadanya sesak. Ketukan di pagar terdengar. Bakyani muncul dengan wajah cemas. Ia masuk setelah dipersilakan. Ia menyampaikan ada rapat mendadak di kelurahan besok pagi. Rapat itu membahas keluhan warga soal pelayanan yang lambat. Nama balai pelayanan disebut di undangan. Bakyani menyarankan Faiz mempersiapkan berkas dan penjelasan. Faiz terlihat gelisah. Ia bertanya siapa saja yang akan hadir. Bakyani tidak tahu pasti. Ia hanya diminta menyampaikan kabar karena kenal dengan salah satu panitia kelurahan. Luciana berterima kasih. Ia mengantar Bakyani sampai pagar. Saat kembali ke dalam, ia melihat Faiz duduk menatap lantai lama sekali. Luciana duduk di hadapan Faiz. Ia mengajak bicara dengan nada yang tidak menekan. Ia berkata kalau memang ada masalah di kantor, sebaiknya Faiz jujur. Lebih baik mereka hadapi bersama dengan cara yang benar. Faiz diam lama. Ia berkata ia sedang sangat penat. Ia meminta menunda pembicaraan sampai besok. Ia berjanji akan menjelaskan setelah rapat kelurahan selesai. Luciana mengangguk. Meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tidak ingin mendesak. Tetapi ia juga tidak ingin terus berada dalam kabut. Malam berjalan pelan. Kirana bangun lagi. Luciana menempelkan kompres ke dahi kecil itu. Ia mengayun sampai napas Kirana stabil. Faiz sesekali menoleh dan bertanya apakah perlu bantuan. Luciana menggeleng. Ia tidak ingin pertengkaran baru. Di sela keheningan, ia menata napas dan memikirkan 3 batas yang tadi ia sampaikan. Ia yakin batas itu bukan hukuman. Ia ingin rumah tertata. Ia ingin dihormati. Ia ingin suami percaya ia bisa mengatur pekerjaan dan keluarga tanpa harus selalu dicurigai. Faiz merebahkan badan tanpa mematikan lampu. Ia menutup mata tetapi gelisah. Tangan kanannya menahan kening. Luciana duduk di ujung ranjang. Ia mendengar suara jam dan desis kipas. Ponselnya bergetar. Panitia menanyakan lagi keputusan cetak. Luciana mengetik jawaban singkat dan mengirimkan pilihan final. Ia berharap itu cukup sampai pagi. Ia menatap Kirana yang kini tertidur. Ia menoleh ke arah Faiz. Tidak ada kata tambahan. Hening menggumpal antara mereka. Batas sudah disebutkan. Rapat kelurahan sudah menunggu. Demam anak masih tinggi. Pekerjaan menekan dari 2 arah. Luciana menelan ludah. Ia memeluk Kirana lebih rapat. Dadanya kencang. Ia memandang pintu yang tertutup. Ia tidak tahu mana yang akan lebih dulu reda. Tidak ada jawaban.
Hening dari malam sebelumnya masih menempel di ruang tengah. Luciana duduk memeluk Kirana yang hangatnya mulai turun. Faiz berdiri di dekat pintu, seperti mencari kalimat yang pas. Nafasnya pendek, matanya tidak berani menatap lama. "Aku mau bicara," ucap Faiz pelan. "Aku pernah menerima pemberian kecil dari warga supaya urusan cepat. Awalnya sekali, lalu ada lagi. Orang jadi mengira itu jalur yang wajar." Luciana menatapnya tanpa potong. "Berapa kali?" tanyanya datar. "Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat lidah orang bekerja," jawab Faiz. "Aku menyesal." "Kalau begitu kembalikan yang salah dan lapor ke atasan," kata Luciana. Faiz menelan ludah. "Kalau aku lakukan itu, nama kita hancur. Kalau tidak, rumah kita tidak tenang," balas Luciana. Pagi belum penuh. Mereka berjalan ke balai pelayanan. Di halaman sudah ada beberapa warga. Suara bisik masuk ke telinga. Di dalam, 2 rekan kerja berdiri di dekat loket. "Faiz rajin. Mungkin cuma salah paham," kata seorang. "Tetap harus ada pemeriksaan," jawab yang lain. "Kepala kantor datang. Kita rapat sekarang," ujarnya singkat. Faiz mengangguk. Luciana menepi sambil menenangkan Kirana. Di ruang rapat, kursi berderit. Kepala kantor membuka pembicaraan. "Ada keluhan. Kita butuh kejelasan." Faiz mengangkat tangan. "Saya mengakui pernah menerima pemberian. Itu salah. Saya siap mengembalikan. Saya siap menjalani sanksi." Seorang rekan menunduk. "Setidaknya ia jujur," gumamnya. Yang lain menimpali. "Jujur setelah ramai. Tetap harus diperiksa." Kepala kantor menatap Faiz. "Buat daftar nama dan jumlah. Serahkan hari ini. Lalu kita umumkan prosedur baru agar warga paham." Faiz mengangguk. "Saya penuhi hari ini." Di luar, warga mulai mendekat loket. Seorang bapak berbicara keras. "Urusan saya belum jalan. Katanya ada yang bisa cepat." Petugas meminta tenang. Luciana merapat ke pinggir. Ia melihat Faiz keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat. Pak Nurrohman datang membawa map. "Pak Faiz, verifikasi berkas saya sampai mana? Tanaman saya sudah butuh pupuk," tanyanya menahan cemas. Faiz menatapnya. "Masuk daftar verifikasi hari ini. Saya pastikan alurnya jelas," jawabnya singkat. "Jangan berubah lagi," kata Pak Nurrohman. Ia berlalu dengan langkah berat. Bu Rini muncul membawa putrinya. "Pak, saya mau ambil SKTM. Kalau boleh saya beri saran, tuliskan alurnya besar di depan loket. Biar semua paham. Supaya tidak ada kata cepat dan lambat yang tidak jelas," ucapnya. Kepala kantor mengangguk. "Saran baik. Kita pasang mulai hari ini." Luciana menambah pelan. "Mungkin juga jam konsultasi yang pasti. Biar warga tidak menunggu lama tanpa keterangan." Petugas mencatat. Suara di hall sedikit turun. Tiba-tiba 2 warga yang merasa dirugikan mendekat ke meja. "Kemarin saya diminta menunggu. Kenapa orang lain sudah selesai?" kata yang satu. "Saya tidak diminta apa-apa tapi berkas jalan cepat," timpal yang lain dengan nada sinis. Petugas memisahkan. "Kita periksa berkas satu-satu." Tanpa teriak, ujarnya. Ketegangan menurun tapi tidak hilang. Faiz kembali ke ruang rapat untuk menyusun daftar pengembalian. Luciana menunggui di lorong. "Kau kuat," katanya pelan. "Aku takut," jawab Faiz. "Aku takut semua orang memandangku sama." "Lakukan saja yang benar. Selebihnya biarkan orang menilai," ucap Luciana. Faiz memejam sebentar. "Aku juga takut pada kalian. Pada kamu. Pada Kirana. Kami butuh kau berdiri, bukan bersembunyi," kata Luciana. "Kalau tergelincir, berdiri lagi." Menjelang siang, pengumuman kecil ditempel di depan loket. Alur pelayanan ditulis jelas. Nomor panggil diumumkan keras. Seorang rekan kerja menepuk bahu Faiz singkat. "Selesaikan. Kami awasi," katanya. Yang lain menatap tanpa senyum. "Jangan ulangi." Faiz mengangguk. Lehernya kaku. Di halaman, matahari condong.
Warga masih keluar masuk. Luciana menggendong Kirana yang mulai rewel. Ia menatap Faiz yang duduk menunduk di kursinya, menyiapkan daftar nama dan jumlah pengembalian. Suara orang masih gaduh di depan. Kepala kantor memanggil lagi. Luciana berdiri dan menahan napas. Dinding ruangan memantulkan banyak suara. Tidak ada yang benar-benar jelas. Tidak ada yang benar-benar tenang. Suara orang di depan loket masih terdengar ketika pintu ruang rapat terbuka. Kepala kantor keluar dan mengumumkan hasil evaluasi kelurahan. Faiz mendapat sanksi administratif ringan. Alur pelayanan diperketat. Nomor antrian wajib dipanggil jelas. Semua berkas dipajang tahapnya. Sebagian warga mengangguk dan bilang setuju. Sebagian lainnya tetap sinis dan berkomentar pelan. Luciana berdiri di lorong sambil menggendong Kirana. Ia menatap Faiz yang mengangguk pada kepala kantor tanpa banyak bicara. Selesai pengumuman, dua rekan kerja mendekati Faiz. Satu orang menepuk bahu dan menyebut tetap semangat. Satu orang lain mengingatkan agar tidak mengulang. Faiz menjawab singkat dan kembali ke meja. Pak Nurrohman datang menanyakan kepastian verifikasi. Faiz menjelaskan jadwal baru yang tertulis di papan. Bu Rini mengambil SKTM dan menyarankan tulisan besar tentang jam konsultasi. Petugas mencatat dan memasang pengumuman di dekat loket. Suasana lebih tertata meski nada warga belum sepenuhnya turun. Di pasar sore, Luciana belanja sayur. Dua ibu yang berdiri di depan lapak bawang menoleh dan berbisik. Luciana mendengar namanya disebut pelan. Ia menimbang ingin menoleh atau tidak. Ia akhirnya membayar cepat dan pulang tanpa menanggapi. Di gang rumah ada anak-anak bermain. Seorang tetangga menegur sopan lalu bertanya, apakah pemasangan banner musala jadi tepat waktu? Luciana menjawab akan dikejar sesuai rencana. Nada suaranya tenang meski dadanya belum stabil. Di rumah, ponsel Luciana berdering. Pak Hendra meminta revisi kecil pada garis tepi dan ukuran tulisan. Luciana duduk di ruang tengah. Kirana tertidur lebih lama dari biasa. Luciana membuka file dan menyelesaikan revisi. Ia kirim ulang dan meminta konfirmasi akhir. Balasan datang singkat. Disetujui. Pemasangan dilanjutkan. Luciana menutup ponsel. Ia menatap pintu. Tidak ada bunyi lain. Malam datang. Gang sepi. Lampu teras tetangga menyala. Luciana memeriksa gorden dan kunci. Wangi melati muncul sesekali. Tidak sekuat beberapa malam lalu. Luciana berdiri sebentar di ambang kamar. Ia tidak memanggil siapapun. Ia hanya memastikan Kirana nyaman. Ia duduk kembali dan menunggu Faiz pulang. Faiz datang lebih awal. Ia langsung menggulung lengan baju dan mencuci piring. Ia menyapu ruang tengah. Ia mengambil baju Kirana yang kering. Tidak ada komentar banyak. Capek, ucapnya singkat. Minum saja, balas Luciana. Ia menaruh gelas di meja. Faiz mengangguk. Hening berjalan lebih panjang dari biasanya. Tetapi tidak setajam sebelumnya. Ketukan pelan terdengar. Bak Utari berdiri di depan. Ia membawa buku kecil kegiatan musala. Kalau Luciana mau, ikut kegiatan ibu-ibu. Biar tidak terlalu memikirkan omongan orang, ucapnya. Luciana melihat jadwal. Ada kegiatan 2 kali dalam sepekan. Aku coba ikut. Terima kasih, jawabnya. Bak Utari mengangguk. Kalau perlu antar jemput, kabari. Setelah pintu tertutup, Luciana duduk di samping Faiz. Sanksi sudah jelas. Alur sudah ketat. Kamu pulang lebih cepat. Aku lihat kamu berusaha, katanya pelan. Faiz menatap lantai. Aku malu. Aku juga lega. Orang tetap bicara. Aku tidak bisa mengatur itu, ucapnya. Tidak usah mengatur orang. Jalankan saja yang benar, balas Luciana. Faiz mengangguk. Ia menaruh sapu dan duduk lebih dekat tetapi tetap diam. Kirana bergerak kecil lalu tidur lagi. Rumah rapi. Udara tidak bising. Luciana memperhatikan tangan Faiz yang tampak lelah. Ia tahu rasa percaya pernah jatuh. Ia juga tahu rumah butuh tenang. Ia memutar pikirannya agar tidak keras pada semua hal namun juga tidak longgar pada hal yang penting. Ia menarik napas pendek. Matanya menatap pintu yang terkunci baik. Di dadanya,
Yang lembut dan yang keras saling mendekat tanpa selesai. Tidak ada kata penutup malam ini. Tidak ada jawaban. Rasa yang lembut dan keras di dada mereka belum bertemu ketika pagi di lapangan musala mulai ramai. Banner terpasang rapi. Panitia berkeliling. Faiz membantu mengatur kursi. Luciana berdiri di dekat panggung kecil sambil memangku Kirana. Beberapa orang berbicara pelan di sudut lapangan. Nama Faiz sempat disebut. Faiz menahan diri dan tetap bekerja tanpa menoleh. Pak Hendra mendekat. Terima kasih. Desainnya tepat waktu. Tulisannya jelas. Syukurlah, jawab Luciana. Pak Hendra menatap Faiz. Kalau berkenan, ikut forum keterbukaan pelayanan. Biar warga paham alur. Faiz mengangguk. Saya siap hadir. Saya belajar. Baik, kata Pak Hendra lalu kembali ke panitia. Acara berjalan tertib. Doa dibacakan. Warga bersalaman. Seorang bapak mendekati Faiz. Semoga pelayanan makin jelas. Akan kami jaga, jawab Faiz singkat. Seorang ibu menimpali pelan. Yang kemarin biar jadi pelajaran. Faiz menunduk. Iya bu. Selesai acara, Luciana mengajak Bu Ningsih dan tetangga dekat makan sederhana di rumah. Mari mampir sebentar, ucapnya. Bu Ningsih tersenyum. Aku ikut bantu masak. Mbak Yani dan Mbak Utari datang membawa gorengan. Selamat, lapangan rapi, kata Mbak Yani. Banner pas ukurannya, tambah Mbak Utari. Terima kasih sudah datang, balas Luciana. Di meja makan, makanan sederhana tersusun. Suasana hangat tetapi tidak ramai. Bu Ningsih menatap menantunya. Jaga langkah, jaga ucapan. Yang penting jalan lurus. Faiz mengangguk. Saya paham. Mbak Yani menatap Luciana. Kalau ada yang bicara tidak enak, panggil aku. Terima kasih, jawab Luciana. Mbak Utari menambahkan. Ikut kegiatan musala ya. Biar pikiran tidak berat sendiri. Aku ikut, kata Luciana. Sore turun. Tamu pamit satu persatu. Rumah kembali sepi. Luciana membereskan gelas. Faiz mengumpulkan piring lalu mencuci tanpa disuruh. Tidak ada banyak kata. Hanya suara air dan sendok. Luciana menatap. Terima kasih sudah membantu. Faiz menoleh. Aku ingin melakukan bagianku. Malam datang. Lampu rumah menyala stabil. Pintu terkunci baik. Luciana berdiri di teras sambil menenangkan Kirana yang mulai tertidur. Udara gang tenang. Wangi melati sempat lewat tipis lalu hilang. Mbak Yani mampir sebentar. Aku pulang dulu. Terima kasih sudah bantu hari ini, jawab Luciana. Tidak lama, Mbak Utari menyusul. Kalau perlu ditemani belanja, panggil aku. Iya, terima kasih, kata Luciana. Mereka pamit. Luciana kembali ke dalam. Faiz mengelap meja. Aku akan hadir di forum itu. Aku ingin orang tahu jalurnya jelas, ucap Faiz. Baik, aku dukung. Batas kita tetap sama, jawab Luciana. Aku ingat, ponselmu tidak kusentuh tanpa izin. Belanja mingguan. Pekerjaanmu 2 proyek sebulan, kata Faiz pelan. Kalau berubah, kita bicara. Jangan diam, ucap Luciana. Setuju, jawab Faiz. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah. Kirana benar-benar tidur. Rumah rapi. Tidak ada suara lain. Luciana menatap wajah Faiz. Aku memilih tetap di sini. Tapi aku jaga batas. Aku ingin rumah ini tenang. Faiz menarik napas pendek. Aku akan belajar berjalan di dalam batas itu. Belajar itu bukan janji. Itu kerja, kata Luciana. Aku kerjakan, ucap Faiz. Lampu tetap menyala. Pintu terkunci. Di meja, piring bersih. Luciana menutup gorden perlahan. Ia memeluk Kirana dan duduk di samping Faiz. Tidak ada kata yang berlebihan. Tidak ada suara keras. Hanya keputusan yang diucapkan jelas. Mereka duduk lama tanpa bicara. Rasanya tidak ringan dan tidak juga runtuh. Malam berakhir dengan dada yang lelah namun mantap.
Rumah ini akan dijaga dari takut, dengan batas yang dihormati, dengan kerja yang nyata, tanpa alasan. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel kami. Kehadiran kalian berarti, komentar kalian didengar, dan setiap like serta subscribe membantu kami terus berkarya lebih baik. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan ragu bagikan ke teman dan keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.